Alhamdulillah ala ihsan wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwani Allahumma shalli 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf ada satu hal yang terjadi di jalan jadi sempat terlambat. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, dan kita melanjutkan kembali pembahasan mengenai adab thalibil ilmi, adab-adab bagi penuntut ilmu. Qala al-mu'allif hafizahullah, penulis mengatakan wa yanbaghi lahu kadzalika an la yatakabbara 'ala al-ilmi wa yatawadha'u li mu'allimihi wa yulqi ilayhi zimama amrihi bil kulliyah fi kulli tafsilin. Dan selayaknya bagi para penuntut ilmu untuk tidak sombong di hadapan ilmu. Maksudnya sombong di hadapan ilmu itu apa? Merasa tidak membutuhkannya, merasa tidak membutuhkannya. Sehingga seseorang apabila dia merasa tidak membutuhkan ilmu, maka tidak akan pernah ilmu itu masuk ke dalam hatinya, karena tidak ada kerentak untuk dia belajar ilmu agama ini. Wa yatawadha'u li mu'allimihi, dan salah satu bentuk tidak sombongnya terhadap ilmu itu adalah dengan dia tawadhu', merendahkan hatinya di hadapan gurunya. Tidak berlaku sombong di hadapan gurunya. Wa yulqi ilaihi zimama amrihi bil kulliyah fi kulli tafsilin, dan menyerahkan kepada sang guru kendali perintah secara keseluruhan. Maksudnya apa di sini? Jadi seorang penuntut ilmu itu harusnya dia senantiasa mengikuti arahan dan petunjuk sang guru. Ya, karena seorang guru itu dia lebih mendahului dari apa? Belajar ilmu agama. Sehingga semua pengalaman dia dalam belajar ilmu agama, segala kendala-kendalanya atau segala kesulitan-kesulitannya itu pernah dirasakan oleh seorang guru ini. Termasuk juga bagaimana kiat-kiat untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat itu pernah dilakukan oleh sang guru, dan sang guru pun mendapatkan ilmu yang telah dia cita-citakan sebelumnya. Nah, maka melalui petunjuk dan bimbingan sang guru inilah para penuntut ilmu itu akan mampu untuk mencapai derajat ilmu yang tinggi. Oleh karena itu hendaklah diserahkan segala urusan kepada gurunya, fi kulli tafsilin, dalam tiap-tiap perkara yang terperinci. Jadi semua arahan guru itu hendaklah diikuti oleh sang murid. Wa yud'inu ilaihi id'an al-marid al-jahil lit-tabib al-mushfiq al-hadik. Hendaklah murid itu mematuhi gurunya seperti seorang yang sakit yang tidak mengetahui bagaimana cara mengobati penyakitnya, itu patuh kepada seorang dokter yang penuh dengan kasih sayang, yang punya semangat untuk berusaha memberikan yang terbaik dalam merawat si sakit supaya segera sembuh, dan dia adalah seorang dokter yang terampil. Jadi adalah seorang murid itu dalam keadaan seperti ini. Kalau kita misalnya sakit, Pak, kita sudah sakit, terus kita nggak tahu hal-hal apa saja yang seharusnya kita lakukan dan obat apa saja yang harus kita konsumsi pada saat kita sakit. Ketika kita di hadapan seorang dokter yang dokter ini bersemangat, sangat menginginkan untuk memberikan usaha merawat si orang yang sakit itu agar supaya dapat kesembuhan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia memang seorang dokter yang mahir, maka seharusnya si pasien atau orang yang sakit itu manut apa kata dokternya, kan gitu. Nah, sama seorang murid pun juga demikian di hadapan gurunya. Seorang murid dia baru saja melangkahkan beberapa langkah kaki untuk meraih ilmu yang bermanfaat, sedangkan gurunya telah beribu-ribu langkah untuk menuju kepada ilmu yang bermanfaat ini. Sehingga tentunya pengalaman sang guru, kemudian perintah dan bimbingan sang guru ini tentu sangat dibutuhkan oleh si murid. Wa in kana muallimuhu asghar minhu sinnan wa aqallu syuhratan wa nasaban. Meskipun sang guru itu lebih muda usianya, atau dia
tidak lebih terkenal daripada dirinya si murid, atau juga mungkin nasabnya lebih rendah daripada nasab si murid. Artinya selama seorang itu menjadi murid dari seorang guru, maka dia wajib untuk patuh kepada gurunya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan menuntut ilmu ini. Karena meskipun misalnya seorang guru itu lebih muda, ya mungkin karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada manusia itu berbeda-beda. Ada yang sejak muda itu sudah Allah jadikan hatinya itu sibuk untuk menuntut ilmu, sehingga di usia yang belum dia tua, dia sudah meraih ilmu yang banyak. Ada orang itu yang diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah di usia yang mungkin sudah tua atau sudah dewasa, sehingga baru pada saat itu dia memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Nah, maka tidak layak bagi orang yang mungkin lebih tua ketika dia belajar ilmu kepada yang lebih muda, terus kemudian dia merasa saya lebih tua dari kamu. Memang secara usia begitu, tapi secara ilmu yang diinginkan oleh si fulan tersebut untuk mendapatkannya, maka tentunya gurunya tersebut tentu lebih memahami tentang hal itu, ya, meskipun sang guru lebih muda usianya darinya. Fabit tawadhu'i was sabri ala dhullit ta'limi yanalul ilmah. Maka dengan tawadhu' dan kesabaran dalam merasakan kehinaan ketika belajar, itu akan dia peroleh ilmu tersebut. Jadi ada sebuah syair, ada sebuah syair yang berbunyi, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kama sailu harbun lil makanil ali. Ilmu itu akan menjadi musuh bagi seorang pemuda yang merasa dirinya sombong, merasa dirinya tinggi, sebagaimana aliran air itu akan menjadi musuh bagi tempat yang tinggi, karena air itu selalu dari tempat yang tinggi turun ke tempat yang rendah. Nah, kalau seseorang itu menginginkan ilmu, maka dia harus merasakan kehinaan. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, bahwa semua orang yang menjadi alim, yang dimuliakan oleh Allah dulunya gitu ya, sebelum dia mencapai derajat yang tinggi ini, dia pernah merasakan kehinaan di hadapan sang guru. Ya, ada sebagian murid-murid yang mendapatkan gurunya itu memiliki karakteristik yang keras, maka sang murid wajib untuk bersabar dalam menghadapi guru seperti ini. Ada juga dia mendapati seorang guru yang lemah lembut, ya, seorang guru yang penyabar. Nah, maka dia bersyukur kepada Allah jika dia mendapat guru yang seperti ini, sehingga dia bisa belajar dengan baik. Tapi intinya di sini dia harus merasakan apa? Merasakan kehinaan. Ya, ketika sang guru meminta kepada muridnya ini untuk menghafal ini atau untuk memahami poin yang ini, untuk mempelajari mulai dari bab sekian sampai bab sekian, maka seorang murid hendaklah patuh dengan apa yang diperintahkan oleh sang guru, agar supaya dengan itu dia akan mendapatkan ilmu yang luas. Kemudian disebutkan di sini ada sebuah syair, wa man lam yadhuq ta'mal madallati sa'atan, dan barang siapa yang tidak merasakan kehinaan barang sesaat, qata'az zamana bi asrihi madlula, maka dia akan terus memenuhi zamannya, maksudnya hidupnya itu ya, dengan tertawan, madlula dalam kondisi dia terhina. Tertawan dalam hal apa? Kebodohannya. Jadi dia tertawan dengan kebodohannya dalam keadaan terus dia terhina. Ya, jadi kalau orang itu tidak mau sebentar saja untuk merendahkan diri dalam belajar ilmu agama, maka dia akan terus-menerus tetap di atas kehinaan, kebodohannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, "Zalaltu taliban fa'azzastu matluban." Aku telah merendahkan diriku, menghinakan diriku menjadi seorang penuntut ilmu, maka aku pun mendapatkan kemuliaan dengan menjadi orang yang dicari oleh para penuntut ilmu karena ilmu yang Allah berikan kepada. Awalnya dia mencari, pada akhirnya dia akan dicari. Dan itu berlaku untuk semua, bukan hanya perkara ilmu yang sangat mulia ini, bahkan perkara dunia pun. Seseorang itu kebanyakan
akan melalui titik yang paling rendah sebelum dia mencapai titik yang paling tinggi. Ya, jarang sekali ada orang itu yang kemudian untuk urusan dunia tiba-tiba dia mendapat langsung titik yang paling tinggi. Mesti seringnya adalah apa? Mulai dari titik yang terendah. Anda misalnya bekerja di suatu instansi, ketika Anda pertama kali masuk, tentunya jabatan yang Anda akan peroleh pada saat itu tentu adalah jabatan yang rendah, tidak tiba-tiba langsung jadi pimpinan, kan begitu. Mesti ada proses yang harus dipenuhi. Ini urusan dunia, apalagi urusan ilmu. Urusan ilmu yang kemuliaannya itu akan diraih bagi ahlinya fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Maka titik terendah itu harus dilampaui terlebih dahulu. Mulai dia belajar ilmu yang paling mendasar, kemudian berlanjut terus sampai pada ilmu yang lebih tinggi. Akan tetapi Pak, meskipun seseorang itu terhina di jalan ilmu, tapi pada hakikatnya dia sudah menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Jadi sehina-hinanya seorang penuntut ilmu itu di hadapan makhluk, itu semulia-mulianya di sisi Allah SWT. Karena yang dia tempuh itu jalan mulia. Sehingga tidak ada yang namanya orang itu terhina dalam menuntut ilmu, itu tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, meskipun mungkin dia terhina di hadapan gurunya pada saat itu, tapi suatu saat dia akan menjadi orang yang dimuliakan oleh murid-muridnya setelahnya. Wa yanbaghi lahu kadzalika an yakhtara man yata'allamu minhu wa la yata'allam illa mimman kamulat ahliyatuhu. Dan selayaknya bagi penuntut ilmu itu untuk memilih kepada siapa dia belajar. Dan tidaklah dia belajar kecuali kepada orang yang sempurna keahliannya. Maksudnya dia adalah orang yang benar-benar mumpuni dalam suatu ilmu. Wa dhaharat diyanatuhu, dan benar-benar tampak pengamalan agamanya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Wastaharat siyanatuhu, dan terkenal dia adalah orang yang menjaga ilmunya, ya, bukan orang yang condong kepada kesesatan. Faqad qala Muhammad bin Sirin, sungguh Muhammad bin Sirin rahimahullah pernah mengatakan, wa Malik bin Anas, demikian pula Malik bin Anas, wa ghairuhuma minas salaf, dan selain dari keduanya dari kalangan para salaf. Apa yang diucapkan mereka? Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maksudnya kalian mengambil ilmu kalian. Ya, apabila seseorang itu dikenal dia sebagai orang yang mengajarkan ilmu, dan ilmu yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman yang lurus, maka boleh diambil ilmunya. Akan tapi kalau dia tidak dikenal dalam hal ini, atau mungkin terdapat pada dirinya itu hal-hal yang meragukan gitu ya, maka yang demikian ini adalah seseorang berusaha berhati-hati darinya. Dan di sini Pak, kita ini sebetulnya belajar bersama. Kalau Anda misalnya merasa Anda belajar kepada saya nggak layak jadi guru, ya, makanya saya sering mengatakan di awal itu, mari kita lanjutkan membaca kitab Al-Bahrul Ra'iq, karena kita sama-sama belajar. Kalau Anda benar-benar mencari guru yang mumpuni, itu sangat langka sekali di negeri kita ini, ya, sangat langka. Dulu salah seorang guru kami itu pernah ketika kita berbincang-bincang itu, beliau mengatakan, beliau adalah salah seorang lulusan Universitas Madinah, ya, S1 ya di sana. Beliau menceritakan, kita ini sebetulnya kalau misal di negeri Saudi, kita ini mustami'in, kita ini termasuk dari golongan orang-orang yang masih duduk belajar bersama para ulama di sana. Cuman kalau di Indonesia sini tiada rotan akar pun jadi, gitu. Jadi ya seperti itu. Makanya kadang-kadang saya juga agak sedikit tertawa kalau misalnya ada sebagian ikhwah yang terlalu mengkultuskan gurunya, ya, seakan-akan gurunya nggak pernah salah, ya. Sebetulnya tidak seperti itu.
tiada rotan akar pun jadi. Maka jangan apa? Jadikan akar itu benar-benar apa? Ya paling tidak ada satu hal yang mungkin Anda bisa dapatkan dari pengetahuan dari si akar ini gitu ya, yang merupakan hal-hal yang wajib yang bisa Anda ambil. Ya, tapi kalau misalnya Anda menginginkan lebih daripada itu, ya Anda lebih baik mencari rotan daripada akar. Yang paling tidak untuk sekedar sarana Anda untuk bisa mengambil ilmu yang lebih tinggi dari guru-guru yang lebih tinggi keilmuan. Wa yanbaghi lahu an yanzura ila muallimihi bi'aini al-ihtiram wa at-tawqir fa inna hadha aqrabu ila al-intifa'i bihi. Dan selayaknya bagi penuntut ilmu itu untuk memandang kepada gurunya dengan pandangan memuliakan. Mengapa? Fa inna hadza aqrabu ila al-intifa'i bihi. Karena dengan dia memandang gurunya dengan pandangan kemuliaan, penghormatan, tentu ini pemuliaan dan penghormatan yang sewajarnya, tidak berlebih-lebihan. Maka ini akan mendekatkan seorang murid itu untuk mendapatkan kemanfaatan dari si guru. Ya, tidak akan pernah seorang murid itu akan bisa benar-benar menerima ilmu dari gurunya kalau gurunya itu tidak memiliki nilai di hadapannya. Seperti misal kita dulu sekolah, kalau kita ini sudah tidak suka dengan salah seorang guru, apalagi kemudian kita memberikan lakop julukan-julukan kepada guru itu dengan julukan yang tidak baik, maka pada saat kita berada di kelas sang guru itu, apapun yang disampaikan sang guru ini tidak akan pernah masuk dalam benak kita. Kenapa? Karena kita sudah menganggap rendah guru tersebut, sehingga apapun yang disampaikan kita anggap tidak manfaat. Ya, sama dengan kita belajar ilmu agama. Kalau kita sudah merendahkan guru kita, dikala guru kita sudah menyampaikan ilmu yang manfaat, tapi kita menganggap itu tidak bermanfaat. Oleh karena itu, ini termasuk hal yang penting ya, untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu agar memandang gurunya itu dengan pandangan yang terhormat, agar supaya ilmu yang disampaikan itu benar-benar juga akan dia muliakan. Wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Sebagian orang-orang terdahulu ketika dia pergi untuk menemui gurunya untuk belajar bersama seorang guru, maka dia akan bersedekah dengan sebagian dari hartanya sambil dia berdoa kepada Allah, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhibu barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku. Tutupilah aib guruku dariku, dan janganlah engkau menghilangkan keberkahan ilmunya dariku. Ada dua yang diminta di sini. Yang pertama, ya Allah, tutupilah aib guruku dariku. Apa perlunya, pentingnya di sini bagi seorang murid? Agar supaya sang murid tetap memberikan penghormatan kepada gurunya, sehingga akan memberikan penghormatan pula atas pengajaran ilmu yang disampaikannya. Kemudian yang kedua, wala tudhibu barakata ilmihi minni, jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Ya, dengan seseorang itu dia benar-benar memuliakan gurunya, sehingga dia memuliakan ilmu yang disampaikannya, maka disitulah dia akan mendapatkan barokah ilmu dari sang guru. Ya, barokah ilmu yang dia pelajari maksudnya. Ini dilakukan oleh sebagian ya dari orang-orang saleh terdahulu ketika mereka belajar bersama seorang guru. Pertama kali yang diminta oleh mereka itu adalah hal yang seperti ini. Ya, karena ini juga termasuk salah satu kunci utama untuk seseorang bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Wa qala Rabi' sahib Syafi'i rahimahullah. Berkata Ar-Rabi' sahib Syafi'i. Sahib itu kawan, tapi maksudnya di sini Ar-Rabi' itu muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Majtaratu an ashrabal ma'a wasy-Syafi'i yanzuru ilayya halbatan lahu." Saya tidak berani untuk minum air, sedangkan Asy-Syafi'i gurunya gitu ya, pada saat itu memandang diriku. Kenapa haibatan lahu? Karena kewibawaannya. Ini Ar-Rabi' yang merasakan gitu ya. Tapi tidak untuk orang yang lain. Mungkin kalau bukan muridnya Imam Syafi'i, orang itu mungkin memandang Imam Syafi'i ya biasa-biasa saja.
Tapi Ar-Rabi' yang selaku dia muridnya Imam Syafi'i, dia memandang Imam Syafi'i itu dengan penuh penghormatan, ya, sehingga ilmu yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah akan benar-benar dimuliakan dan dihargai oleh Ar-Rabi'. Itu salah satu kunci untuk kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat dari seorang guru. Bukan kemudian di sini berarti kemudian guru itu harus dikultuskan, ya. Bukan. Tapi karena memuliakan guru itu akan menghasilkan memuliakan ilmunya, maka di situ akan memberikan manfaat. Wa rawiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, min haqqil muallimi 'alaika an tusallima 'ala an-nasi 'amatan wa takhussuhu dunahum bi tahiyyah. Di antara haknya seorang guru atasmu adalah engkau memberikan salam kepada seluruh manusia di majelisnya, dan engkau memberikan salam khusus kepada sang guru itu, ya, yang bukan salam yang kau berikan kepada manusia secara umum. Mungkin ya caranya bisa datang di majelis ilmu itu dia menyampaikan salam kepada seluruh khalayak, ya, seluruh manusia di majelis itu. Setelah itu dia mendekat kepada gurunya sambil mengucapkan salam khusus kepada gurunya. Ini sebagai bentuk apa? Ihtiram, ya, memuliakan sang guru. Wa anta jalisa amamahu, dan engkau duduk di hadapannya, tidak menjauh, gitu ya. Duduk di hadapannya, tidak menjauh. Karena seseorang ketika dia duduk di hadapan sang guru, maka itu pertanda bahwa dia adalah orang yang bersungguh-sungguh ingin mengambil ilmu dari sang guru tersebut. Wala tusyiranna 'indahu biyadik, jangan kau memberikan isyarat di sampingnya dengan tanganmu. Ya, maksudnya ya bikin isyarat-isyarat dengan tangan, gitu ya. Karena ini akan mengganggu sang guru. Wala taghmizanna bi'ainik, dan jangan pula kau mengedipkan matamu. Memberikan isyarat terutama kepada gurunya. Misalnya ngomong sama gurunya, itu tidak layak, gitu ya. Atau matanya dikedip-kedipkan oleh guru, gitu. Untuk memberikan isyarat tertentu, nah ini tidak dibenarkan. Wala taqulunna, dan jangan kamu mengucapkan qala fulan khilaf ma taqul, pendapat fulan itu berbeda dengan pendapat Anda. Nah, ini tidak boleh. Misalnya ada seseorang bertanya kepada seorang guru, kemudian sang guru memberikan jawaban sesuai dengan kapasitas ilmu yang dimilikinya. Ternyata pendapat sang guru ini berbeda dengan apa? Pendapat guru yang lain. Maka pada saat itu tidak selayaknya seorang murid itu untuk kemudian langsung menyatakan kepada sang guru bahwasanya pendapat Anda tidak sama dengan pendapat guru fulan. Tapi kalau memang misalnya sang murid ini kurang merasa sreg dengan jawaban sang guru, ya dia diam saja. Dia misalnya memilih pendapat yang lain dari selain atau gurunya yang lain, gitu ya. Maka itu satu hal yang bebas buat dia. Tapi ketika di majelis seorang guru yang mungkin berbeda pendapatnya, kemudian disampaikan perselisihan itu di dalam seorang guru ini, maka ini tidak baik, ya. Karena seorang guru pun juga seorang manusia yang kadang-kadang dia terkadang sedikit merasa tersaingi, atau paling tidak dia merasa bahwasanya apa yang sudah dia pegang itu jauh lebih kuat pendapatnya dari dalil-dalilnya yang dia pahami daripada pendapat yang disampaikan yang menyelisihinya, sehingga dia akan mempertahankannya di majelis tersebut, dan itu terkadang akan membuat gaduh, ya, dan akan membuat tidak nyaman bagi para penuntut ilmu yang lain untuk mempelajari ilmu dengan tenang. Saya pernah membaca, ya, ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah satu majelis dengan muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi Syekh Ibnu Baz rahimahullah itu memberikan kesempatan kepada Syekh Ibnu Utsaimin muridnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di majelis, di suatu majelis, setelah memberikan muhadharah, gitu. Maka ketika pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau memberikan jawaban-jawaban. Setelah itu ada satu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini jawabannya itu berbeda antara pendapat Syekh Ibnu Utsaimin dengan Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Berbeda. Syekh Ibnu Baz gurunya, Syekh Ibnu Utsaimin murid.
Maka ketika Syekh Ibnu Utsaimin itu faham bahwa pertanyaan ini jawabannya pasti berbeda antara saya dengan guru saya gitu ya, maka beliau menyerahkan permasalahan ini kepada gurunya ya, untuk menghormati siapa? Sang guru. Ketika Syekh Ibnu Utsaimin ketika dibacakan pertanyaan itu, maka beliau mengatakan pertanyaan ini tidak layak bagiku untuk menjawabnya, biar guru kami yang menjawabnya. Setelah itu dijawab oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ketika memberikan jawaban berbeda pendapatnya dengan yang dipegang oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Apakah pada saat itu kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan nggak sama ini dengan jawabannya, atau mungkin Syekh Ibnu Utsaimin memaksakan untuk menjawab dengan jawabannya ya, sedangkan dia tahu bahwasanya nanti mesti berbeda dari Syekh bin Baz. Meskipun katakanlah Syekh bin Baz tetap mungkin legowo gitu ya dengan perbedaan itu, tapi Syekh Ibnu Utsaimin paham gitu, siapa dirinya dan siapa gurunya kan gitu di majelis itu, maka diserahkan kepada gurunya. Dan kemudian setelah dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin tidak menimpali. Kadang ada sebagian murid mungkin begini, gurunya dulu yang menyampaikan jawaban, setelah itu si murid mengatakan ini kalau saya ya kalau saya, jawaban saya berbeda dengan guru saya begini. Tambah bikin bingung kan gitu oleh pihak penanya. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin tidak begitu. Setelah beliau mendapatkan jawaban dari Syekh bin Baz, maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ini adalah jawaban yang terbaik dan ini adalah penutup yang terbaik. Setelah itu ditutup majelisnya. Ya. Nah ini adab ini Pak. Adab. Oleh karena itu ilmu itu akan menjadi berkah jika orang yang mendapatkannya itu juga menyertainya dengan adab. Bayangkan Syekh Ibnu Utsaimin sama Syekh Ibnu Baz ini luar biasa, dua ulama kali berdunia kan gitu. Ada perbedaan di situ, tapi bagaimana adab lebih unggul daripada ilmu. Tidak bersaing di situ, tapi malah menunjukkan adab yang tinggi seorang murid kepada gurunya. Dan bagaimana seorang guru juga memberikan penghormatan kepada si murid dengan memberikan majelisnya yang seharusnya dia lebih berhak untuk memberikan jawaban kan gitu, diberikan kepada muridnya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, kita lanjutkan sini. Wala taghtabanna 'indahu ahadan, dan jangan menghibah di samping seorang guru seorang pun. Ya. Karena ada sebagian murid itu yang suka ngajak hibah gurunya. Ustaz, ini ada si fulan. Si fulan itu begini. Ya. Ya namanya guru kadang-kadang namanya manusia, mungkin juga terpengaruh dengan itu. Ya, tapi ini tidak layak. Ya, seorang murid tidak layak untuk mengajak gurunya menghibah yang lain, termasuk menghibah murid di satu majelisnya. Ya. Ini termasuk merusak majelis sang guru. Dan sangat disayangkan kalau misalnya malah gurunya yang ngajak hibah, wala'iyadzubillah gitu ya. Mengajak hibah, mencela ya, guru yang lain atau ya, penuntut ilmu yang lain, membuka dan membongkar aibnya dan seterusnya. Ini bukan majelis ilmu, tapi ini majelis ribah wal khosib kan gitu ya. Wala tusyawiru jalisaka fi majlisihi, dan jangan engkau bermusyawarah atau berdiskusi kepada teman dudukmu di majelisnya sang guru. Jadi pada saat guru itu menyampaikan pelajaran, itu jangan ngomong sendiri. Ya. Kadang Pak, seseorang itu sedikit terganggu, terutama bagi orang yang menyampaikan sesuatu di depan ini ya. Itu terkadang sedikit terganggu. Manakala dia melihat ada hadirin itu yang ngomong sendiri di sana, di pojok misal gitu ya, ngomong sendiri. Terus salah satunya tertawa. Mungkin dua orang itu berbicara hal-hal yang lain, tapi terkadang orang yang berada di depan ini terkadang dia merasa apa ada yang keliru dari yang saya sampaikan. Kadang-kadang muncul anggapan-anggapan seperti itu, sehingga itu mengganggu, ya, mengganggu konsentrasi seorang guru ketika mengajar. Oleh karena itu pada saat di majelis seorang guru itu adalah benar-benar fokus kepada apa yang disampaikan seorang guru. Ada satu hal lagi yang pernah saya alami ya. Suatu ketika saya datang ke majelis seorang ustadz yang lebih senior. Pada saat itu ada
salah satu ikhwah duduk di samping saya. Ya, ketika itu saya mendengarkan kajian dan kemudian seorang ikhwah ini menyapa saya, saya sapa, dia mengucapkan salam, saya jawab. Terus setelah itu ada pembahasan yang disampaikan oleh seorang ustadz itu yang si ikhwan ini kayaknya kurang serem. Akhirnya ditanyakan ke saya, Ustadz, kalau menurut antum bagaimana seperti itu? Saya bilang ini majelisnya Ustadz ini, bukan majelis saya. Jadi kalau mau tanya-tanya ke Ustadz, jangan tanya ke saya. Saya di sini sebagai seorang penuntut ilmu sama dengan antum. Kadang seperti itu. Ya. Dan ini kadang tidak diketahui. Ya. Kadang tidak diketahui. Nah, maka ini termasuk bentuk adab dalam bermajelis. Kemudian selanjutnya, wala ta'khudh bi thawbihi idza qama. Janganlah engkau menarik bajunya atau memegang pakaiannya apabila seorang guru itu dalam keadaan berdiri. Maksudnya misalnya kalau ada kebutuhan atau ingin bertanya yang kemudian sang guru itu mungkin tidak memberikan sesi pertanyaan, tiba-tiba langsung dipegang pakaian gurunya untuk disuruh duduk. Ustaz misalnya atau syekh misalnya tarik bajunya. Ini tidak sopan gitu. Wala tulihu alaihi idza kalla, dan jangan engkau mendesak seorang guru jika dia sudah letih. Kalau gurunya sudah capek, itu jangan didesak. Ini ada sebuah kisah yang menarik ini mengenai hal ini. Jadi ada seorang ahli hadis namanya Al-Qanabi. Al-Qanabi itu dia mendapatkan satu hadis saja dari seorang alim yang bernama Imam Syu'bah. Imam Syu'bah ini beliau berada di Basrah pada saat itu. Jadi Al-Qanabi itu datang ke kota Basrah ingin mendengar langsung riwayat hadis dari Imam Syu'bah. Namun pada saat dia datang ke majelisnya, ternyata majelis sudah selesai. Sudah selesai majelisnya. Kemudian Al-Qanabi ini merasa rugi karena sudah sampai kok dia tidak dapat hadis dari Imam Syu'bah ini. Maka kemudian dia tanya kepada beberapa orang di mana rumahnya Imam Syu'bah. Maka ditunjukkan rumahnya di sana. Singkat cerita kemudian Al-Qanabi ini datang ke rumahnya dan dilihat di pintu depannya itu ternyata terbuka pintunya. Ya, jadi Imam Syu'bah ini masuk ke rumah ini dalam keadaan terburu-buru. Sehingga pintunya itu lupa belum ditutup, sedikit terbuka. Maka Al-Qanabi ini langsung nyelonong masuk sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum, saya Al-Qanabi datang dari jauh untuk mendengarkan hadis dari Anda. Ternyata pada saat dia Al-Qanabi ini masuk, ternyata Imam Syu'bah itu lagi buang hajat Pak di toiletnya gitu. Ya toilet dulu sama sekarang kan mungkin berbeda ya, lebih sederhana dulu. Nah itu Al-Qanabi sudah berdiri di depan toilet itu sambil mengucapkan salam, sambil minta supaya mendapat riwayat dari Imam Syu'bah. Maka Imam Syu'bah mengatakan, wahai fulan gitu ya, kau itu datang nyelonong masuk ke rumahku, ya tidak minta izin terlebih dahulu, terus dalam kondisi seperti ini kau tidak biarkan aku untuk menyelesaikan hajat keperluanku ini, ya, sehingga kau meminta hadis kepada nanti saja katanya. Ini dengan terpaksa ya beliau menyampaikan seperti ini. Tapi kemudian Al-Qanabi mengatakan, akan tetapi aku ini khawatir karena mungkin terlalu semangatnya Al-Qanabi ini. Saya merasa khawatir nanti saya rugi jika saya sudah sampai di sini saya tidak mendapatkan hadis dari Anda. Ya, seakan-akan Al-Qanabi ini menganggap Imam Syu'bah ini mau mati sehingga nggak sempat dapat hadis. Akhirnya diulang begitu terus sama Al-Qanabi sampai akhirnya risih. Ya, seorang alim bernama Syu'bah ini. Dalam kondisi yang demikian ini kemudian beliau menyampaikan yang riwayat hadis, yaitu riwayat hadis yang mana Nabi SAW mengatakan apa? Inna mimma sesungguhnya dari apa yang didapati dari perkataan kenabian ya, itu adalah di dalam tastahi fasnah masyitain. Apabila engkau tidak merasa malu maka engkau berbuatlah sesuka hatimu. Hadis ini disampaikan kepada Imam Syu'bah kepada
Al-Qanabi. Itu satu hadis yang kalau Al-Qanabi merasa itu hadis itu menohok dia gitu ya. Karena dia nggak punya malu. Nah setelah itu Imam Syu'bah tidak lagi memberikan riwayat hadis kepadanya selama-lamanya, sehingga Al-Qanabi hanya dapat satu hadis. Kalau seandainya Al-Qanabi dia bersabar dan memenuhi adabnya kepada guru, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak dari Imam Syu'bah. Jadi wala tulih alaihi idza jangan engkau mendesak seorang guru itu apabila dia letih, wala tu'ridu ay tashba'u min tuli suhbatihi, dan jangan engkau merasa bosan dari lama berguru bersama sang guru tersebut. Silakan adzan dulu ya, masih saya. hadisnya itu lafadznya inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwati idza lam tastahi faf'al ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan kenabian adalah jika engkau tidak merasa malu maka adalah engkau melakukan sesuatu yang kamu
sukai. Itu maksudnya adalah celaan dari Nabi. Kalau orang nggak punya malu itu biasanya melakukan apapun yang dia inginkan. Bukan terus kemudian maksud hadis itu kita diperintah untuk mengerjakan apapun yang kita suka kalau kita tidak punya rasa malu, enggak. Tapi itu adalah celaan. Ya. Karena kebanyakan orang kalau dia tidak memiliki perasaan malu, maka dia akan berbuat segala apa yang dia sukai, gitu. Tanpa ada sesuatu yang menghalanginya dari rasa malunya untuk mengerjakan hal tersebut. Ini juga lafaz yang hampir serupa dengan ini juga ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis kalau tidak salah yang ke-20. Ya, wallahu a'lam. Nah, kita baca sedikit lagi. Wa yanbaghi lahu kadzalika an yadkhula 'ala syaikhihi kamil al-khisal. Selayaknya bagi penuntut ilmu ketika dia menemui gurunya itu dia menemuinya dengan sifat yang sempurna. Sifat di sini baik sifat khalqiyah maupun khilqiyah. Sifat berkenaan dengan perangainya maupun sifat yang berkaitan dengan penampilan zahirnya. Seperti yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam ketika menyerupakan dirinya dengan manusia. Datang di majelis Nabi SAW dengan penampilan yang sempurna, rambutnya sangat hitam, kemudian bajunya sangat putih, tidak tampak padanya tanda dan bekas-bekas perjalanan jauh. Mutatahhiran farighal qalbi minal umuri syaghilah, dalam keadaan suci, bersih, farighal qalbi, mengosongkan hati dari berbagai macam hal-hal yang menyibukkan diri dengan ilmu yang akan dipelajari. Ya, jangan ketika seorang murid itu datang kepada seorang guru itu dalam kondisi hatinya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang mengganggu dia dari belajar, sehingga ketika duduk di hadapan sang guru konsentrasinya nggak ada. Ya, konsentrasinya nggak ada. Yang terjadi apa? Terkadang sang guru merasa kecewa ketika disampaikan 1-2 kalimat, ya, ditanya apakah sudah paham, dia tidak paham-paham. Kadang-kadang melelahkan sang guru, dan itu pun juga akan merugikan dirinya karena ketidaksiapan dia untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari sang guru. Wa an la yadkhula bi ghairi istidzanin idza kana asy-syaikh fi makanin yahtaju fihi ila istidzanin. Dan tidak diperbolehkan untuk menemui seorang guru atau masuk ke dalam suatu ruangan yang di situ ada seorang guru dengan tanpa izin. Jika seorang syekh atau seorang guru itu berada di tempat yang membutuhkan izin untuk masuk dan menemuinya, seperti contohnya tadi Al-Qanabi dengan Syu'bah tadi, Imam Syu'bah. Wa an yusallima 'ala al-hadirina idza dakhala wa yakhussu dunahum bi tahiyyah. Dan hendaklah menyampaikan salam kepada seluruh yang hadir ketika masuk di majelis seorang guru dan mengkhususkan penghormatan dan pengucapan salam kepada sang guru yang berbeda dengan apa yang disampaikan kepada yang lain. Ini seperti yang disinggung di atas tadi. Wala yatakhatta riqaban nasi bal yajlis hina yantahi bihil majlis illa an ya'dhana lahu syekh fit taqaddum. Jangan dia itu melangkahkan kakinya pada pundak-pundak manusia untuk apa? Duduk di depan. Tapi dia hendaklah duduk di tempat di mana dia bisa duduk tanpa melangkahkan kaki pada pundak-pundak orang yang ada di depan. Kecuali jika seorang guru tersebut memberikan izin untuk dia maju. Ya, misalnya ada seorang murid yang biasa membacakan kitab seorang guru dalam majelis ilmu. Mungkin dia datang terlambat. Terus sang guru menginginkan untuk dia duduk di sampingnya. Fulan, kamu datang dan duduk di sini. Misalnya gitu, kamu kesini duduk di sini, bacakan kitab seperti biasanya. Maka dia kemudian melewati orang-orang yang ada di hadapannya, maka ini dibolehkan. Tapi kalau sang guru tidak memerintahkan dia, maka dia tidak boleh merasa apa, dudukku biasanya di sana kok. Sudah ngapling tempat duduk gitu. Dia datang kemudian mengganggu yang lainnya, maka ini bukan termasuk adab yang baik di majelis seorang guru. Yang namanya kalau dia terlambat ya duduk di belakang.
Au ya'lama min halil jalisina itharahum lahu bidzalik, atau dia mengetahui bahwa orang-orang yang duduk di hadapannya itu memberikan apa? Pengutamaan kepadanya untuk duduk di depan. Ya, dipersilakan, silakan Anda duduk di depan saja. Ini boleh. Wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi, dan janganlah membuat berdiri seorang pun dari tempatnya. Maksudnya adalah ngusir orang untuk pergi terus dia duduk di situ. Maaf ya, afwan ya, ini biasanya saya duduk sini, tapi afwan, tidak apa-apa, antum duduk situ saja. Gitu. Tapi afwan, saya biasanya duduk di sini. Akhirnya nggak nyaman juga. Dia berdiri, terus akhirnya dia duduk di tempatnya. Ini tidak boleh sebenarnya. Ya, fa inna atharahu ghairuhu lam yaqbal iqtida'an bi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jika itu adalah bentuk memuliakan kepada selainnya, maka adalah tidak diterima. Maksudnya gini, kadang ada seseorang dia sudah duduk di depan, terus dia melihat ada kawannya. Wah, ini biasanya kawannya ini Masya Allah biasanya duduk di depan, tapi sekarang terlambat dia duduk di belakang. Maka kawannya yang ada di depan ini memberikan tempat duduknya untuk kawannya yang di belakang. Silakan antum duduk di tempat saya. Maka yang lebih baik si kawan yang terlambat itu untuk tidak menerima penghormatan tersebut. Itu lebih utama. Illa an yakuna fi taqdimi maslahatun lil hadirin, kecuali jika dengan duduknya dia di depan itu ada kemaslahatan untuk yang lainnya. Mungkin dia sebagai seorang notulen yang tulisannya itu cukup bermanfaat bagi yang lain, sedangkan dia harus duduk di depan untuk bisa konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang guru. Nah, maka kalau dia dipersilakan untuk di depan, ada maslahat seperti ini, maka dia hendaklah menerimanya. Ada salah seorang ustadz rahimahullah, beliau baru saja meninggal dunia, Ustadz Ahmad Handika. Beliau masih muda, ya. Beliau termasuk seorang dai yang cerdas, ustadz yang cerdas. Beliau salah satu ustadz yang paling bagus catatan ketika daurah masyayikh setiap tahunnya ketika diundang oleh STAI, dan beliau sering duduk di depan. Dan kami kadang-kadang merasa malas untuk mencatat, nunggu catatannya beliau rahimahullah. Karena tulisannya Masya Allah, Pak. Tidak tahu bagaimana dia nulisnya bagaimana. Jadi ceramahnya Syekh itu hampir seperti dia tulis ulang gitu. Hampir tidak ada yang hilang. Sehingga kita ini Masya Allah merasa sangat terbantu dengan dia. Sehingga dengan wafatnya beliau kita juga merasa kehilangan ini, rahimahullah ta'ala. Nah, selanjutnya di sini, au amarahu asy-syekh bidzalik, atau syekh memerintahkan untuk duduk di depan. Wala yajlis fi wasatil halaqah illa li daruratin, tidak duduk di pertengahan apa? Halaqah. Halaqah itu majelis yang sifatnya bentuk duduknya melingkar. Kalau duduknya melingkar seperti itu, jangan duduk di tengah-tengahnya. Kecuali kalau memang diperlukan. Wala yajlis baina sahibaini bighairi idznihima, jangan duduk di antara dua orang yang berkawan kecuali dengan izin keduanya. Misalnya saya dengan saya belum gini ya, tiba-tiba Anda datang di tengah-tengah antara kita misalnya, duduk tanpa izin. Nah, ini tidak sopan, tidak diperbolehkan kecuali sudah mendapat izin dari dua orang yang duduk bersebelahan. Wa in fasahalahu qa'ada wa dhamma nafsahu, apabila keduanya melapangkan untuknya, maka adalah dia duduk dan dia bergabung bersama yang lainnya. Nah, insyaallah sisa dari adab-adab di majelis seorang guru, majelis ilmu, maka insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Billahi taala kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illa anta, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.